sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan sangatlah penting dalam pengembangan dan praktek pendidikan yang bermartabat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena seyogyaknya atau sepatutnya landasan-landasan pendidikan adalah titik acuan atau dasar dalam setiap pengembangan pendidikan atau setiap praktek pendidikan yang ada di Indonesia. Tanpa adanya landasan pendidikan tersebut, tidak akan ada tenaga pendidik yang bisa melakukan pengajaran atau pendidikan kepada peserta didiknya. Dengan memahami landasan-landasan tersebut, manusia akan memiliki harkat, martabat, dan hati nurani serta pikiran yang sangat mulia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan filsafat pendidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, filsafat dalam bahasa Yunani yaitu philosophia, yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, filosofis atau filsafat adalah pengetahuan tentang individual seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan eksistensial, akal, pikiran, dan bahasa. Dalam landasan pendidikan, filosofis sangat menyangkut dalam dunia pendidikan karena hakikat manusia dan pendidikan sangatlah erat. Yang mendukung landasan filosofis yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruktivisme. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme didasari dari pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah. Di sini maksudnya adalah progresivisme dalam dunia pendidikan mempercayai bahwa setiap individual siswa atau peserta didik memiliki kepercayaan dan pengetahuannya sendiri dan mampu memecahkan masalah yang ada, serta akan dibantu dan didukung oleh tenaga pendidik itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dalam landasan filosofi juga terdapat filsafat esensialisme, yang merupakan pendidikan didasari oleh nilai-nilai kebudayaan. Jadi, siswa sudah tertanam dalam warisan budaya yang masih sekolah dan membentuk karakter siswa secara beransur-ansur. Kemudian yang kedua, filsafat presensialisme. Filsafat ini hampir sama dengan filsafat esensialisme, tetapi filsafat ini menekankan pada kurikulum tradisional. Jadi presensialisme ini pendidikan yang mengarah pada pusat perhatian kebudayaan yang teruji dan tangguh. Kemudian yang ketiga, filsafat konstruktivisme. Dalam pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak-anak agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar. Jadi, siswa diberi kesempatan untuk memiliki strateginya sendiri dalam belajar untuk mengemukakan pendapatnya, sedangkan guru hanya membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang saya akan jelaskan antara lain landasan sosiologis, terus landasan kultural, dan yang terakhir adalah landasan psikologis. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam proses pendidikan sangat perlu diperhatikan bagi para pendidik agar proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia serta saling timbal balik antar peserta didik. Di sini artinya guru harus saling berkomunikasi antara siswa
agar tercipta hubungan yang harmonis dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, landasan kultural. Landasan kultural adalah pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang mempunyai pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah akan dapat mengubah kebudayaan. Karena semakin manusia berkembang, maka kebudayaan dapat dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Di sini pada dasarnya kebudayaan itu sangat berubah. Itu akan berubah terus sejalan dengan perkembangan zaman, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan kepandaian manusia. Selanjutnya, landasan psikologis. Pemahaman psikologis pendidikan menyangkut topik yang berhubungan dengan rentan kehidupan manusia, sifat dan perbedaan karakteristik murid, pengukuran hasil belajar serta motivasi. Di sini artinya potensi yang dimiliki harus dikembangkan, dengan itu untuk memenuhi ataupun dengan lingkungan. Dengan begitu manusia maupun mengembangkan kemampuan melalui proses belajar. Landasan pendidikan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berperan penting dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah erat. Saat ini, Iptek menjadi bagian utama dalam dunia pendidikan dan dalam pengajaran. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam mengajar di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Yang kedua itu asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik dalam tahap perancangan maupun dalam tahap pelaksanaan pendidikan. Dalam asas pendidikan ini dibagi menjadi 3 asas pendidikan. Yang pertama itu asas Tuduri Handayani, dan yang kedua itu asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga itu asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama itu asas Tuduri Handayani. Menurut Tirta Raharja dan Lasulo menyatakan asas Tuduri Handayani pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari perguruan nasional Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Adapun dalam asas ini dibagi menjadi 3 semboyan yang menjadi satu kesatuan, dan yang pertama itu Ingarsa Sungtulada yang artinya jika di depan menjadi contoh, dan yang kedua itu Ingmadya Mangun Karsa artinya jika di tengah-tengah menjadi motivasi. Dan yang ketiga itu Tuduri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. Nah, yang kedua itu asas belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Merupakan sudut pandang dari sisi lain dari pendidikan seumur hidup. Nah, kurikulum yang mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat ini dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama itu dimensi vertikal dan yang kedua itu dimensi horizontal. Yang pertama itu dimensi vertikal dari kurikulum sekolah yang meliputi keterkaitan antara kurikulum dengan peserta didik, termasuk relevansi bahan belajar dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata ke dalam kurikulum. Dan yang kedua itu dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yakni kurikulum antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Nah, jadi perancangan dan implementasi kurikulum yang memerhatikan kedua dimensi ini akan mendekatkan peserta didik dengan sumber belajar yang ada di sekitar. Yang ketiga itu asas kemandirian dalam belajar. Dari perwujudan asas kemandirian belajar akan menempatkan guru sebagai peran utama sebagai fasilitator dan motivator di samping peran-peran yang lainnya seperti informator, organizer, dan sebagainya. Jadi itulah asas
kemandirian dalam belajar. Itulah asas-asas pendidikan yang ada di pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih.